Nabi nggak pernah menolak orang yang meminta. Sampai ditegur oleh Allah, jangan banyak minta kalau dekat Nabi. Kita ini kebalik kadang Pak, ustadz yang banyak minta sama jamaah, kiai yang banyak minta sama jamaah, jamaah nggak ngasih, kualat lo, diancam lagi Pak. Kalau Nabi enggak, beliau yang ngasih dan nggak pernah minta. Malah ada yang ngaku anak cucu Nabi suka malakin jamaahnya. Nabi itu paling anti dengan feodalisme, paling anti. Sok ndoroaken. Ini mohon maaf orang-orang Indonesia, jangan mentang-mentang punya kedudukan dikit. Penyakit orang Indonesia ini kan Pak meriayeni kata orang Jawa. Arab dindoroaken, senengnya jadi majikan. Seakan-akan orang di bawah keteknya semua. Nabi gak suka yang kayak gitu. Beliau kekasih Allah, manusia paling mulia, tapi beliau nggak mau didoroakan, tidak mau. Makanya dalam peristiwa Futuh Mekah apa kejadiannya? Nabi nggak bisa masuk pakai untanya. Apa Nabi marah-marah? Gua Nabi ya, masa kendaraan gua nggak bisa masuk ya? Nggak marah Nabi Pak. Nabi turun dari untanya jalan kaki. Inna Allah ta'ala qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Tidak apa-apa kata Nabi, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kepongahan Arab jahiliyah yang mereka suka membangga-banggakan nasab. Tuh Pak, sombong dengan suku, sombong sama nasab itu tabiat Arab jahiliyah. Makanya Nabi sampaikan, Allah sudah mencabut kesombongan Arab jahiliyah. Jangan banggakan nasab, jangan banggakan suku. Wa ta'adhumaha bi abaiha. Kerjaan mereka itu suka membangga-banggakan leluhur, suka membangga-banggakan nasab. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Yang pertama, akhlak Nabi yang mesti kita teladani, nyambung ke tema kita Bapak Ibu, al-ithar. Nabi itu mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi kalau kita antar sesama warga Bakung ini mau akur, jangan mementingkan kepentingan pribadi, dahulukan kepentingan orang. Cocok atau cocok? Ya, kalau kita pakai kepentingan kita sendiri ya rebutan akhirnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tuh sifat Nabi dan para sahabat disifati oleh Al-Quran. Allah menggambarkan mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun diri mereka sendiri sangat membutuhkannya. Ini sifat Nabi. Makanya dulu sahabat ditegur oleh Allah, nggak boleh banyak minta kalau dekat Nabi. Banyak minta Nabi itu diminta bajunya dikasih, diminta sarungnya dikasih, diminta surbannya dikasih, diminta imamahnya dikasih. Nabi nggak pernah menolak orang yang meminta. Sampai ditegur oleh Allah, jangan banyak minta kalau dekat Nabi. Kita ini kebalik kadang Pak, ustadz yang banyak minta sama jamaah, kiai yang banyak minta sama jamaah, jamaah nggak ngasih, kualat lo, diancam lagi Pak. Kalau Nabi enggak, beliau yang ngasih dan nggak pernah minta, mendahulukan kepentingan orang lain. Coba kita bisa nggak punya mentalitas begini? Punya mentalitas lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu mentalitas yang bagus itu. Lebih baik memberi daripada meminta. Karena memang kalau zaman dahulu kan begitu sifatnya. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya kalian semua ada di suatu zaman di mana zaman itu yang minta dikit, yang ngasih banyak. Wa sayati zamanun, nanti akan datang suatu zaman di mana di zaman itu
kathirun su'aluhu wa qalilun mu'tuh. Yang minta banyak, yang ngasih dikit. Nah, ini zaman sekarang ini. Yang minta banyak, yang ngasih dikit. Karena orang kebanyakan bermental miskin, maunya nada saja, maunya dapat BLT saja, maunya kebagian bansos, rumahnya udah gedong tapi masih nerima PKH. Ini kan mental miskin. Kadang-kadang kita ini sugih loh Pak, tapi miskin mentalnya. HP-nya aja Android semua, apalagi emak-emak itu. HP suaminya masih HP jadul, bininya Android, kemana-mana selfie, pakai 2 jari lagi, mulut dipengot-pengotin. Betul, tuh kan? Udah bener bapak-bapak kalau selfie mantap jempol. Nak emak-emak 2 jari, jadikan aku yang kedua. Salahnya itu permintaannya. Kemutun selfie, kondangan selfie, ke pantai selfie, makan di restoran selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat bansos nggak mau. Mental miskin. Lagunya Pak kalau dandan, lakinya peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gosong terbakar matahari. Salin nggak pernah, beli baju baru setahun sekali, itu paling rajin. Nah bininya sibuk senang, mana pakai legging dia, udah pakai legging, baju ketat, mukanya glowing. Mukamu glowing itu minta sama laki, udah mukanya glowing jalan sama laki orang. Ini kan masalah itu. Jadi balik lagi, banyak orang bermental miskin. Kadang-kadang itu lagunya Pak sosialita, arisan ke sono kemari. Kalau manggil temennya udah jang. Hari ini arisannya di mana jeng? Di sono jeng. Jang. Besti mau kemana? Lagunya. Gitu-gitu masih pakai gas subsidi. Itu yang merasa masih suge itu, kayak suge jang masuk ke dapur. Lihat tabung yang warnanya hijau itu, pasti ada tulisannya jatah rakyat miskin. Biar nyadar kita itu. Saya ini penting menyampaikan ini begini Pak, karena ada yang negur saya, Ustadz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, dakwah sebenarnya bukan di panggung ceramah. Iya juga ya Pak. Dakwah itu kalau di panggung ceramah begini, walaupun begini ini udah ketahuan sanggupnya. Saya percaya betul panitia sudah ngelem amplopnya, terus dikasih kode. Ustadznya ini awas ketukar sama yang kode kori itu Pak. Karena saya pernah ceramah, ini bongkar rahasia dulu saya ya, bongkar rahasia. Ceramahnya di Kedamaian Pak. Begitu dikasih pulang itu tebel banget. Saya langsung alhamdulillah, walaupun di musola pikir saya angpaunya tebel. Tapi begitu saya sampai rumah, saya baca kok kodenya ki, bukan u. Nah saya langsung curiga, kalau kodenya ki apa isinya ini? Begitu saya buka Pak, uang 1000-an, isinya 50 lembar, 50.000. Apes saya, apes. Nah yang sedang beruntung itu jelas korinya. Saya yakin yang punya saya dikasih ke kori itu. Tapi ngapa korinya nggak WA saya? Ustaz Zubaidi, kalau nggak WA saya, kok nggak WA saya, nggak SMS dulu, belum ada WA lah dulu, nggak SMS itu. Ada yang ketukar nggak ya? Sampai sekarang tak biarin itu, tak masalah. Jadi balik lagi, udah jelas kalau ceramah di mimbar Pak, ada angpaunya. Sekarang khutbah Jumat saja, ini khutbah Jumat 500.000 kalau masih jamin. Buat aja sebulan 4 kali khutbah 2 juta. Kalah gaji honorer Pak, gaji ketua RT siang malam gak dapat itu. 2 juta khutbah toh. Ya khutbah paling 10 menit kan dilama-lamain. Kan khutbah gak boleh ngelantur. Enggak, coba kita berhitung dulu Nabi khutbah Jumat di amplopin gak kira-kira? Kan enggak kan? Makanya benar teguran itu, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak.
kepedulian kita dengan sesama. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Iya juga tuh, yang kaya-kaya yang sugi-sugi dengerin, berhentilah dulu bolak-balik umroh tuh, kasih dulu, kan umroh sekarang mahal 35 juta, bagiin aja sama fakir miskin, ya nggak kira-kira? Oh, tetangga yang miskin, apalagi ada anak tetangga mondok, Pak, luar biasa. Anak kita itu mau mondok, mau mukim di pesantren saja sudah anugerah yang luar biasa. Maka berbanggalah, berbahagialah Bapak Ibu yang punya anak mau mukim di pondok. Itu anugerah luar biasa. Oh, anak iya aja kabur-kaburan loh, Pak. Kalau anak betah mondok, tapi kadang-kadang kan anak nggak sanggup bayar sehariah. Ada santri itu udah nggak bayar sehariah, orang tuanya jarang ngirim, maling duit temennya. Makanya di pondok saya bikin aturan, duit nggak boleh santri megang, harus serahin ke pengurus. Satu, biar nggak boros, dua, biar nggak dimaling sesama temen. Ya saya nggak bisa nyalakan yang maling, Pak, ngempet pengen jajan juga dia itu. Yang saya sampai berebes mili itu apa? Santriwati maling saptek temennya. Wih, gemeter ya Pak, gemeter. Kata saya nggak perlu disalahkan, dia memang sudah balik, sudah datang bulan, nggak mau beli saptek, nggak ada duitnya. Gede bener pahala kalau bapak-bapak punya anak tetangga, anak sendiri, atau anak siapa saja, anak kerabat yang mondok, kita bantu biaya. Itu pahalanya itu Pak dilipat gandakan sampai 900.000 kali lipat. Karena begini, masjid musola mewah, agama belum tentu terjaga. Orang Islam jadi pejabat semua, agama belum tentu terjaga. Orang Islam sugih semua, agama belum tentu terjaga. Tapi kalau anak kita menguasai ilmu agama, fakih menjadi fuqaha, alim menjadi ulama, agama akan terus terjaga. Walaupun masjidnya gede geribik Pak, tapi anak kita itu fakih semua agama, maka agama akan terjaga. Karena mengapa? Islam bukan agama kekuasaan, Islam bukan agama pangkat dan jabatan, Islam bukan agama kekayaan, tapi Islam agama ilmu. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wafatnya ulama, dicabutnya ilmu agama. Lestarinya ulama, maka terjaganya ilmu agama. Mudah-mudahan anak-anak kita mau mondok semua. Allahumma amin. Balik lagi kepedulian kita dengan sesama. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Iya juga ya Pak. Kalau kita bikin masjid mewah, paling banter orang ngomong apa? Wow, masjidnya. Emak-emak sibuk selfie foto bersama ke Al-Jabar Jawa Barat Pak. Kan begitu. Masjid itu kalau terlalu mewah, paling banter jadi destinasi tujuan wisata. Kubah Mas misalnya, Al-Jabar misalnya, paling banter begitu. Apalagi Al-Jabar itu dibangun pakai uang APBD 1 triliun. Sedangkan di Jawa Barat itu masih banyak anak nggak kebeli sepatu sekolah. Makanya saya termasuk yang memprotes itu Pak. Masih banyak yang nggak kebeli beras. Masih banyak pesantren-pesantren yang mau roboh. Apalagi pesantren di Jawa Barat itu kan sama Banten itu kan banyak nggak ada hijau. Pesantren tradisional nggak pernah dapat bantuan pemerintah kan begitu. Bertahan hidup, tapi tetap ada aja rezekinya kan begitu. Jadi balik lagi, berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid. Ini kecuali pelaporan ini Pak harus diselesaikan, nggak bisa ini harus berhenti dulu. Membangun masjid itu pahalanya gede, tapi bongkar pasang masjid udah bagus keramik ganti granit, udah bagus granitnya warna putih ganti hijau, udah bagus hijau ganti lagi hitam. Itu kan sedekah jariah orang. Kok kita bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang? Nggak boleh juga begitu. Nabi sudah ingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi
Sehingganya gawe manusia ini cuman bermegah-megahan bangun masjid tuh kan. Nggak suka Nabi kalau kita cuman begitu kerjaannya. Kalau kita bangun masjid mewah, orang paling banter ngomong wow. Tapi kalau kita bantu orang yang lapar, ngempet perut pak, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep betul ada undangan kendurenan. Tapi di Bakung ini belum ada yang mati juga. Kangen betul sama orang mati. Karena sudah nggak makan dari pagi. Tiba-tiba datang Pak Haji Sirot ya, Sujak, Pak Haji Misjak datang, bawa beras 10 kilo. Subhanallah, seperti doa yang diijabah. Makasih Pak Haji, sudah ngasih beras dari pagi, kami nggak makan. Sudah ngucap 3 kali terima kasih sama Pak Haji Misjak. Nggak berhenti sampai di situ, dia Pak masuk kamar, sujud syukur, dia nangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah utus orang dermawan kepada kami. Tuh Pak, berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah sudah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Cuman Pak Haji Misjak kalau nyantun janda jangan sendirilah, mesti dikawarin bini itu. Karena nyantun beras di pertama ngucap terima kasih sujud syukur dia. Bulan depan datang lagi bawa duit 300.000. Makasih Pak Haji. Pak Haji kok perhatian sih, nggak kayak ketua RT, cuek sama kamu. Mulai dibanding-bandingkan sama ketua RT. Bulan depan datang lagi, lain lagi omongan. Makasih Pak Haji. Coba anak saya punya bapak kayak Pak Haji Misjak. Nah, jadi tuh barang, jadi. Makanya harus dikawarin juga itu. Jadi saya kembali lagi Bapak Ibu, yuk kita teladani keteladanan dari Nabi, yakni mengedepankan kepentingan orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan jangan terlalu banyak ngeluh. Orang kan sering ngeluh begini Pak, enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Iya, setelah zaman dulu bini masih kencang semua Pak. Tapi ngukur jangan begitu. Kalau itu dimaksudkan kufur nikmat itu bahaya loh. Zaman saya masih kecil Pak, zaman dahulu kala yang punya TV di kampung saya itu cuman kepala suku. Itu pun TV hitam putih. Lagi suruh-suruh nonton mati akhirnya habis. Kadang-kadang itu pelit anak kepala suku itu Pak. Dia ngidupin TV, kita gak boleh masuk, ngintip dari balik gedek itu. Pulang-pulang bitipan mata. Itu ceritanya kan. Di kampung saya zaman dulu yang punya motor yang paling kaya cuman 1 orang, merek L2 Super. Kan gak ada lagi tuh L2 Super sekarang kan. Zaman sekarang semua rumah punya motor 1, 2, 3 malahan. Kebeli mobil, ngaku melarat tapi. Punya TV, LCD TV, LED TV, TV digital, smart TV, masih juga ngaku melarat. Itu mental miskin namanya. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Entoh kita nggak gagal kok dapat rezeki dari Allah, walaupun nggak dapat bantuan, ya Pak ya. Saya ini sudah lama Pak ceramah di kantor gubernur, makanya ketemu Pak Edi Marianto. Saya itu ceramah di kantor gubernur itu dari tahun 2008, masih pakai sepeda Pak sepeda. Jadi saya dijemput sama Pak Rasidi, kasihan naik sepeda dari Sukarame ke kantor gubernur kan, ditemput sama Pak Rasidi. Akhirnya saya kebeli motor juga Pak, dikasih orang buat kebeli, kan begitu. Ditawarin umroh, tapi nggak usah disebut pejabatnya siapa ya. Ditawarin umroh ya mau, tapi ada syarat Ustaz, buat surat keterangan tidak mampu. Nah, boleh nggak Pak, kata saya, suratnya saya setor, habis itu tak ambil lagi. Lu ngapa? Mau tak bakar. Lu kok begitu? Takut permanen nggak mampunya itu. Saya takut permanen. Saya waktu itu masih muda Pak, kalau nggak salah masih umur 26-an itu. Saya takut permanen nggak mampunya. Lu nggak bisa Pak Ustadz, ini persyaratan. Ya udah nggak jadi umroh. Saya bukan sok kaya Pak. Bayangkan motor saja saya dikasih orang itu, bukan sok kaya. Tapi takut permanen. Saya kan pengen sugih juga. Nolak umroh gara-gara nggak mau buat surat keterangan tidak mampu. Dilunasin sama murid ngaji saya, bapak-bapak bos tambah, bisa ngaji nazar
guru ngajinya mau diberangkatin haji, langsung dilunasi 35 juta. Alhamdulillah berangkat 2012. Pas pelunasan cuma 33 juta itu. Ada KBIH nggak dapat pembimbing. Saya diminta, oke, saya istikharah. Walaupun belum haji, bisa nggak saya ngebimbing haji? Oke. Dikasih sangon amplop coklat. Ini Ustaz buat beli kurma. Begitu saya hitung 30 juta. Banyak amat kata saya. Berapa kontainer nanti kurmanya? Ya kalau nggak mau dibeliin kurma, ya karena sesuai dengan akad kan. Makanya kalau ngasih kiai habis ceramah, nih Pak Yai buat beli solar, nggak muat Pak tangkinya itu. Nggak usah ngomongin buat beli solar kan begitu. Nanti akadnya buat solar aja tuh nanti. Buat beli beras nggak boleh gitu. Kan begitu. Ya udah kata dia, 30 juta ini terserah mau ngapain. Ya kalau terserah mau diapain, uang itu nggak saya bawa berangkat haji Pak. Langsung saya jadikan DP mobil Avanza. Itu ceritanya itu. Allahu Akbar. Dulu saya punya mobil Avanza 2017 itu saya ceramah pakai Avanza kan, warna merah itu. Nah itu ceritanya itu. Ini ingin saya tegaskan bahwasanya nggak gagal kok dapat rezeki dari Allah. Walaupun kita nggak dapat jatah bantuan sosial. Kadang-kadang yang kasihan itu ketua RT Pak, diomong orang. Apa kata orang, payah ketua RT, nepotisme. Saudaranya kebagian semua, kita mah enggak. Ya kalau Pak ketua RT udah tebel kuping Pak, yang kasihan tuh bininya RT, nangis dia, Pak gaji RT gak seberapa, mana nunggak gak dibayar-bayar pemerintah kota lagi. Diomongin orang senep rasanya, asam lambung Bu RT kumat langsung Pak. Suami kasihan ya sudah kata lakinya, nanti kalau bagi bansos keluarga kita gak usah dikasih, orang lain semua dikasih. Begitu orang lain semua dikasih, saudara ngomel, nggak ada guna punya saudara jadi RT. Orang kebagian semua, kita mah enggak. Bingung Pak, karena semua orang mikirnya ingin dapat. Ini bingung, nggak bisa dong seorang ketua RT memuaskan semua orang, betul nggak kira-kira? Ya kita yang mawas diri. Satu, baru satu dapat daya. Yang kedua, kita meneladani Nabi itu ikram. Nabi itu memuliakan orang lain, karena Nabi mewajibkan muliakan orang lain minimal sekadar dengan orang memuliakan kita. Makanya nggak enak betul Pak, nggak enak betul kita dimuliakan berlebihan. Karena ngapa? Kita pun harus memperlakukan yang sama kepada yang bersangkutan. Itulah Nabi. Nabi itu paling anti dengan feodalisme, paling anti. Sok ndoroaken. Ini mohon maaf orang-orang Indonesia, jangan mentang-mentang punya kedudukan dikit. Penyakit orang Indonesia ini kan Pak meriayeni kata orang Jawa. Arab dindoroaken, senengnya jadi majikan. Seakan-akan orang di bawah keteknya semua. Nabi gak suka yang kayak gitu. Beliau kekasih Allah, manusia paling mulia, tapi beliau gak mau dindoroaken damai. Makanya dalam peristiwa Futuh Mekah apa kejadiannya? Nabi nggak bisa masuk pakai untanya. Apa Nabi marah-marah? Gua Nabi ya, masa kendaraan gua nggak bisa masuk ya? Nggak marah Nabi Pak. Nabi turun dari untanya jalan kaki, karena sudah penuh itu Masjidil Haram. Dulu kan orang tawaf bisa pakai unta kan, sekarang aja nggak bisa kan begitu. Peristiwa Futuh Mekah 10.000 orang tumplek di sana, apalagi sekarang 2 juta orang yang tumplek di sana itu. Kemudian para sahabat minta maaf dengan Nabi. Enggak apa-apa kata Nabi, enggak jadi masalah. Innallaha ta'ala qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Enggak apa-apa kata Nabi. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kepongahan Arab jahiliyah yang mereka suka membangga-banggakan nasab. Tuh Pak, sombong dengan suku, sombong sama nasab itu tabiat Arab jahiliyah. Makanya Nabi sampaikan, Allah sudah mencabut kesombongan Arab jahiliyah. Jangan banggakan nasab, jangan banggakan suku. Wa ta'adumaha bi abaiha. Kerjaan mereka itu suka membangga-banggakan leluhur, suka membangga-banggakan nasab. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Inna akramakum
indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun Nabi tetap mulia, ikram, memuliakan sesama kaum muslimin. Jadi jangan sampai lagi feodal. Budaya-budaya feodal harus kita tinggalkan. Dua ya.